Pemirsa, akhirnya 21 April 2023 lalu atau 1 hari tepat sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan siapa bakal calon presiden pilihannya begitu yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024. Seperti apakah cerita di balik pemilihan Ganjar Pranowo ini yang cenderung senyap dan diam-diam, terus kemudian seperti apa juga respons dari Puan Maharani yang kita tahu bahwa Puan ini adalah pesaing Ganjar di dalam internal Partai PDI Perjuangan. Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Raimundus Rikang, redaktor majalah Tempo yang sudah join bersama kami di sini. Halo Mas Rikang. Halo Jan. Maaf lahir batin Mas. Maaf lahir batin. Terima kasih join lagi di Terima kasih Cakap-Cakap. udah diundang. Siap. Nah Mas, kita ngomongin soal pencapresan ya, pekan lalu atau 1 hari sebelum Lebaran ini, Ganjar Pranowo akhirnya dipilih oleh Mega. Jadi sebetulnya kira-kira apa alasan Ibu Megawati memilih Ganjar setelah kita tahu pergulatan panjang sekitar 1-2 tahun terakhir ada persaingan antara anaknya ini Puan Maharani dan juga Ganjar, tapi akhirnya Ganjar Pranowo aja deh gitu. Ya, sejauh ini yang kami dapatkan dari sejumlah narasumber yang kami temui dan kemudian kami tuangkan dalam laporan utama pekan ini, salah satu alasannya Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang memiliki hak istimewa untuk memilih bakal calon presiden dan calon wakil presiden di PDI Perjuangan itu memang melihat beberapa kondisi sosial politik. Salah satunya adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan, secara lebih khusus adalah presiden perempuan. Gitu. Kita memang sudah pernah menulis soal ini ketika akhir tahun lalu ya, ketika kita menulis soal bagaimana manuver Puan Maharani, Ketua PDI Perjuangan yang juga anak Megawati Soekarnoputri yang bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo. Pada waktu itu memang ada satu survei yang merujuk ya, yang memvalidasi kekhawatiran atau bagaimana Megawati melihat kondisi sosial politik, terutama penerimaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan atau presiden perempuan itu. Salah satunya survei dari Kedai Kopi. Jadi responden dalam survei itu menyatakan atau setuju bahwa bupati atau wali kota perempuan itu bisa memimpin itu sekitar 70%. Tetapi ketika ditanya presiden perempuan, angkanya langsung anjlok menjadi 50%, 55%-an gitu. Artinya tingkat penerimaan atau persepsi masyarakat terhadap presiden perempuan itu masih jauh lebih rendah ketimbang jabatan-jabatan publik lainnya. Kalau dibedah lagi dalam survei itu atau riset itu, alasan responden untuk tidak bisa menerima atau belum bisa menerima presiden perempuan karena dianggap belum tegas, gitu kan, menyalahi kodrat atau laki-laki lebih berkompeten memimpin. Nah, hal-hal seperti ini yang ditimbang oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tentu saja ada, kita tahu ya, misalnya kita melihat survei elektabilitas dan segala macam, yang memang sejauh ini Ganjar bersama Prabowo dan juga Anies Baswedan itu bersaing di 3 besar, di top 3 berbagai sejumlah lembaga survei. Meski demikian, kami mencoba untuk mengkonfirmasi apakah tingginya elektabilitas Ganjar ini dalam berbagai survei 1-2 tahun belakangan ini menjadi salah satu faktor. Tetapi sejumlah elit PDIP yang kami tanyai soal itu mengatakan bahwa Megawati tidak merujuk atau tidak memakai survei sebagai salah satu pertimbangan. Disebut bahwa ini hasil dari kontemplasi permenungan panjang Megawati terhadap keputusan yang mencapreskan Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah. Nah pertanyaan kemudian Mas, sejak kapan Ibu Mega ini meyakini bahwa saya memilih Ganjar? Ya, sejauh ini memang yang kami dapat informasinya adalah sejak awal tahun. Awal tahun ada momen tertentu mungkin Mas? Awal tahun adalah misalnya begini, kalau kita lihat atau mungkin nanti pemirsa lihat bahwa pada tanggal 10 Januari PDI Perjuangan menggelar hari perayaan ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 atau Pesta Emas Partai di Kemayoran pada waktu itu. Nah, di situ memang ada berbagai topik pidato ya yang disampaikan oleh Megawati. Salah satunya adalah bagaimana
peran perempuan dalam perlintasan sejarah Indonesia. Di situ Megawati menekankan bahwa perempuan punya penting dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Kira-kira begitu. Dan juga kesetaraan perempuan. Dan Megawati juga mengutip buku Bung Karno yang ditulis oleh Bung Karno, yakni soal Sarina. Di situ disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti dua kepak sayap burung. Tanpa salah satunya itu tidak akan bisa terbang. Kira-kira begitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah pada waktu HUT itu berdasarkan cerita dari narasumber kami, disitulah pertama kali ya, kalau kita melihat gejala atau fenomena, misalnya ada teriakan-teriakan bahwa Ganjar Presiden, dan seterusnya. Tapi pada waktu itulah tidak ada larangan atau tidak ada suatu hal yang instruksi ya bahwa tidak boleh meneriakkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi untuk pertama kali menurut sumber kami adalah di acara resmi tidak ada larangan untuk meneriakkan. Jadi kalau melihat gejala-gejala itu menurut narasumber kami mungkin di situ Megawati sudah mulai ya, atau mungkin hampir 100% memutuskan Ganjar sebagai calon presiden. Lantas difinalisasi atau menjadi semakin mantap tegas, begitu ya, semakin tegas 1-2 bulan terakhir, ya kan. Salah satu momen ujiannya gitu ya, kata sebagian narasumber kami adalah ketika Piala Dunia U20. Ujian ya kan? Politik ya Mas? Ujian politik, ujian loyalitas gitu ya. Pada waktu itu ada instruksi untuk menolak dalam arti kehadiran timnas Israel untuk Piala Dunia U20 dengan alasan bahwa kehadiran timnas Israel tidak sesuai atau tidak sejalan dengan isi konstitusi yang menolak penjajahan dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tahu Ganjar bersama Gubernur Bali Wayan Koster menjadi salah satu tokoh yang secara tegas menolak kehadiran timnas Israel dengan segala argumentasinya. Itu yang membuat kemudian keyakinan itu menjadi semakin bulat. Itu gejala-gejalanya ya begitu. Oke, menyinggung tadi Mas Rikang sebut soal bagaimana Megawati mengangkat isu soal perempuan juga. Apakah ini juga ada hubungannya dengan pemilihan tanggal 21 April? Ya, tentu saja ada hubungannya gitu karena dari cerita Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan kepada kami bahwa ada banyak dugaan di internal partai ya, kapan Megawati ini akan mengumumkan calon presiden gitu ya, kapan mengumumkan calon presiden itu. Karena misalnya ada dugaan gitu, 2 Mei gitu kan, karena Hari Pendidikan Nasional, lantaran Megawati juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di situ Megawati berkali-kali menyebutkan pentingnya riset dan inovasi dan seterusnya begitu. Atau Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei itu ya. 20 Mei itu karena seringkali menurut cerita Sekjen PDIP Megawati itu menyebut bahwa Indonesia harus punya peran geopolitik gitu kan. Jadi peran geopolitik dan dikaitkan dengan kebangkitan nasional. Jadi ada dugaan 20 Mei akan diumumkan gitu kan. Lalu opsi terakhir adalah tentu saja bulan Juni. Juni ini bagi PDIP adalah bulan yang sakral. Ya, sakral menurut mereka karena ini adalah bulan Bung Karno. Bung Karno lahir di bulan itu. Di situ ada juga hari lahir Pancasila dan juga ada haul Bung Karno di tanggal 20 Juni gitu kan. Jadi opsi terakhir adalah Juni. Barangkali ini adalah garis finishnya. Pasti akan diumumkan di sini. Tapi ternyata oleh Megawati dipercepat di 21 April karena menurut cerita Sekjen PDIP kepada kami bahwa jangan lupa Bu Mega juga sering menghadiri acara-acara dan juga berpidato dengan menyentuh substansi mengenai kesetaraan perempuan. Jadi inilah yang kemudian dipakai sebagai atau dipilih sebagai tanggal deklarasi. Apakah ini termasuk atau tergolong lebih dini ketimbang yang tadi perkiraannya Mei atau Juni, tapi ini ya, April? Tentu saja, gitu? Ya ada sejumlah narasumber yang kami temui yang mengetahui soal pengumuman ini mengatakan ini memang seperti dipercepat begitu ya, seperti dipercepat begitu. Tetapi
sudah diduga juga gitu ya, sudah diduga juga bahwa misalnya tadi ada kecenderungan Megawati sering menyinggung soal kesetaraan perempuan dan seterusnya itu yang kemudian membuat mungkin 21 April menjadi salah satu opsi yang ada di benak Megawati untuk mengumumkan. Nah, Mas, ada kecenderungan bahwa memutuskan untuk memilih Ganjar ini cukup senyap, cukup diam-diam gitu. Tapi sebetulnya misalnya presiden yang sebelumnya sudah sempat mudik ke Solo terus kemudian akhirnya kembali ke Jakarta itu benar-benar mereka nggak tahu sebagai apa namanya istilahnya adalah petugas partai gitu, emang benar-benar instruksi mendadak atau sebenarnya udah ada sayup-sayup informasi atau bagaimana? Ya mungkin lebih yang terakhir ya, Jihan ya, bahwa di lingkaran inti presiden dan juga Presiden Joko Widodo, setahu kami yang kami kumpulkan informasinya memang sudah tahu Megawati akan mengumumkan calon presiden itu dalam waktu dekat. Tetapi kesulitan untuk mengakses atau memastikan hari-hanya itu kapan gitu kan. Hari-hanya itu kapan itu yang kemudian di samping memang itu memang menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum ya, tetap. Karena itulah kemudian kalau Jihan tadi bertanya Presiden Jokowi apakah sudah tahu atau belum, sudah tahu dalam konteks sejauh ini yang kami kumpulkan adalah akan mengumumkan gitu. Tetapi kapan dan memastikan hari-hanya itu yang sampai detik terakhir memang baru tahu sekitar Rabu atau Kamis atau sekitar 1-2 hari sebelum pengumuman tanggal 21 itu. Termasuk Ganjarnya sendiri, Mas? Ganjar persis. Jadi persis kalau kalau kita lihat secara kronologis itu ini memang operasi dalam tanda kutip ya, senyap gitu ya. Hanya segelintir orang yang tahu agenda deklarasi termasuk Ganjar gitu. Ganjar dipanggil ke Jakarta itu pun tidak diberitahu apa agenda di Jakarta gitu kan. Itulah kemudian sebagian besar atau hampir dipastikan tahu bahwa akan ada deklarasi Capres itu di Jumat, di hari Jumat. Nah, di laporan majalah Tempo pekan ini juga ditulis soal ada kesamaan ritual yang dilakukan gitu ya, yang diberikan Megawati kepada Ganjar Pranowo ketika sebelum dideklarasikan dengan ketika Pak Jokowi di momen yang sama. Itu tujuannya apa sih, Mas, sebetulnya? Iya, kami dapat sedikit atau agak detail ya bagaimana kronologis dan apa yang dilakukan oleh Ganjar dan juga tim kecil, artinya elit PDIP yang membahas soal pencapresan itu. Karena setelah rapat lantas buka puasa pada hari itu, lalu ada rapat lagi, dilanjutkan rapat teknis ya, persiapan teknis untuk membahas bagaimana mekanisme atau teknis pengumuman esok harinya gitu kan. Itu mungkin sampai malam ya, sekitar jam 9:30 itu. Nah, setelah itu sholat, lalu yang dimaksud ritual itu adalah di Istana Batu Tulis itu, di Rumah Batu Tulis itu konon ada kamar khusus Bung Karno gitu ya. Konon ya, karena saya sendiri belum pernah ke sana. Tapi berdasarkan cerita narasumber yang kami kumpulkan dan itu confirm bahwa ada kamar Bung Karno di sana. Dan Capres sejauh ini yang pernah dicalonkan oleh PDIP, yakni Pak Jokowi dan Mas Ganjar, itu diminta untuk merenung, berkontemplasi di kamar itu gitu, untuk melihat, atau ini berdasarkan cerita Sekjen PDIP ya ke kami, bahwa yang karena Mas Hasto yang menemani proses itu, mereka berkontemplasi, merenung, dan disebut bahwa itu adalah salah satu upaya untuk melihat lagi apa cita-cita Bung Karno terhadap bangsa ini. Kira-kira begitulah. Jadi itu artinya posisi itu Ganjar sudah tahu kalau dirinya dipilih. Persis. Jadi ketika hari Kamis siang sampai sore itu ada rapat itu selesai, lalu Ganjar ini ada di tempat yang lain. Tapi sudah di Batu Tulis. Tidak bergabung dengan rapat tersebut ya? Betul. Jadi ketika selesai rapat baru dipanggil, dan situ diberitahu bahwa Megawati memilih Ganjar sebagai capres. Nah, pada waktu itulah kemudian diminta untuk masuk ke ruangan atau kamar khusus Bung Karno itu. Itu kira-kira. Okay. Ada dapat cerita nggak sih, Mas, Ibu Mega sebelum akhirnya deklarasi di kemudian harinya tuh
sempat ngomongnya gimana gitu ke Ganjar? Karena kan kalau nggak salah ya, kami dapat cerita juga bahwa antara Ganjar dengan Mega itu ya nggak pernah ngobrolin perkara pencapresan gitu. Iya, ya. Ada satu pesan ya yang kemudian diungkap ketika Megawati menyampaikan keputusannya kepada Ganjar pada Kamis sore itu bahwa jangan melihat istana dari sisi terang saja, gitu. Tapi juga melihat istana dari sisi gelap, dan juga menjadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Kira-kira gitu. Itu pesan atau petuah Megawati terhadap Ganjar begitu dia menyampaikan keputusannya untuk mencalonkan Ganjar sebagai capres PDIP. Baik, oke. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ya. gitu ya. Nah, Mas beralih ke persoalan isu pencapresan ini, katanya disebut-sebut kalau sesuai dengan keinginan dari Pak Presiden Joko Widodo itu beliau pengennya adalah all is Jokowi's men. Ya. Itu isunya dari mana, kemudian maksudnya seperti apa sih, Mas? Ya, pertanyaan itu bisa dijawab dari tentu saja bagaimana keinginan pemerintah ya, atau maksud pemerintah untuk melanjutkan program-program yang sudah dibuat selama 10 tahun terakhir. Gitu. Atau katakanlah dari sekian tokoh politik, ya, ketua umum partai atau mantan pejabat publik yang sekarang berpeluang menjadi calon presiden itu, katakanlah Ganjar, Prabowo, atau Anies Baswedan, gitu kan. Dari tiga ini kan dua adalah orang yang dekat dengan Presiden Jokowi, gitu, dan bahkan salah satunya sekarang menjadi menteri, yakni Pak Prabowo sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Saya kira itu menjadi hal yang sangat wajar dan cukup wajar jika suatu pemerintahan ingin meneruskan legacy atau kontinuitasnya gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga agar proses pemilu itu berjalan secara adil dan pemilu tetap dilaksanakan gitu. Itu mungkin poin saya. Dan Jokowi juga ingin kabar ya, ingin bahwa hanya ada 2 pasangan yang berlaga dalam kontestasi Pilpres ini. Ya, sejauh yang kami kumpulkan informasinya demikian, karena kalau kita lihat dari ongkos penyelenggaraan pemilu katakanlah ya, dengan adanya 3 calon katakanlah ya, nanti 3 calon itu kemungkinan besar atau hampir pasti pemilu presiden akan berjalan 2 putaran, ya kan? Dari ongkos penyelenggaraan pemilu itu mungkin akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua yang dihitung adalah bagaimana efek politik dari penyelenggaraan pemilu 2 putaran gitu, atau dengan 3 pasang, gitu kan. Yang kami himpun sejauh ini adalah bagaimana kalkulasi pemerintah terhadap pemilu 2 putaran ini. Salah satu yang dipertimbangkan adalah bagaimana pengalaman Pilpres 2014-2019 dan juga Pilkada DKI 2017 dan juga 2012 gitu kan. Pembelahan yang sangat tajam dan seterusnya, itu yang kemudian dihitung sebagai efek politik, sehingga mungkin itu yang salah satu dipertimbangkan. Salah satu pertimbangannya gitu ya. Baik Mas, kita mundur sedikit ke bulan lalu gitu ya, soal mudah-mudahan kita masih ingat semuanya, soal drama di Pematang Sawah. Ya. Itu nasibnya gimana Mas setelah deklarasi? Dengan dicalonkannya Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP, ini tentu saja bisa jadi ini masih masih on the track gitu ya. Di Kebumen itu kan pada waktu pasca peristiwa Kebumen di Pematang Sawah itu beredar rumor atau persepsi bahwa Jokowi ingin mencalonkan Ganjar dan Prabowo, baik Ganjar menjadi nomor 1 atau Prabowo nomor 2 sebagai wakil presiden, atau sebaliknya Prabowo yang sebagai calon presiden atau Ganjar sebagai wakil presiden. Tapi sampai detik ini, ketika Ganjar sudah dicalonkan sebagai capres PDIP, memang kemudian mengubah kontestasi politik koalisi terutama ya. Misalnya dalam beberapa pernyataan publik Prabowo
Prabowo mengatakan partainya sudah menugaskan dia sebagai capres, jadi hampir tidak mungkin, itulah kira-kira ya, hampir tidak mungkin menjadi wakil presiden. Demikian juga PDIP. PDIP juga merasa bahwa kami partai pemenang pemilu yang mungkin memiliki suara lebih besar ketimbang partai-partai yang lain, sehingga ya masa partai pemenang pemilu mendapatkan kursi wakil, kira-kira begitu. Jadi dengan segala argumentasinya, setiap partai politik bertahan bahwa kamilah yang harusnya menjadi capres. Tapi saya kira masih cair ya, Jian ya, masih cair karena pendaftaran mungkin sekitar September Oktober kalau saya tidak salah sampai di KPU, sampai kemudian ada surat rekomendasi dan pendaftaran ke KPU, itu menarik kita tunggu. Apakah ada 3 pasang, apakah 2 pasang, apakah Ganjar berpasangan dengan siapa atau Prabowo berpasangan dengan siapa, masih layak kita tunggu dan masih mungkin sangat berubah. Cair banget ya Mas, sampai kemarin beberapa waktu yang lalu Ibu Mega sempat bilang sudah ada 10. Ya, 10 nama. 10 nama yang nanti jadi cawapresnya Ganjar. Oke, ya kita tunggu sampai Oktober lah ya, Oktober ya pendaftaran ke KPU. Baik, Mas, tapi bicara soal Ganjar sendiri, kalau Tempo sempat mencatat rekam jejak dari sosok seorang Ganjar Pranowo ini seperti apa sih, Mas? Ya, soal rekam jejak ini tentu publik bisa melihat juga ya, bagaimana rekam jejak Ganjar sebagai pejabat publik gitu ya, pejabat publik baik sebagai anggota DPR, Komisi 2 atau Komisi Pemerintahan maupun 10 tahun memimpin Jawa Tengah gitu kan. Dan itu saya rasa semua dokumen publik atau semua rekam jejak terkait Ganjar Pranowo bisa dilihat atau mungkin dikupas secara mendalam oleh semua masyarakat, oleh publik. Gitu. Misalnya ketika anggota DPR tentu saja ada semua orang tahu bahwa misalnya Ganjar disebut-sebut menerima proyek EKTP, meskipun itu sudah dibantah oleh Ganjar bahkan oleh penyidik KPK gitu ya, kira-kira Ganjar tidak terlibat gitu-gitu loh. Terus kemudian ketika memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun ada kasus Kendeng, pembangunan pabrik semen, terus kemudian juga kasus Wadas ya di Jawa Tengah juga gitu loh. Dan ini menjadi salah satu catatan juga untuk melihat bagaimana rekam jejak Ganjar sebagai calon presiden. Silakan dipilah-pilah, dicari tahu informasinya ya. Saya rasa publik bisa melihat ya, dan sekarang saya rasa pemilih atau publik menjadi lebih cerdas dengan akses informasi yang terbuka, bisa melihat sejauh apa calon pemimpin atau calon presiden yang besok akan berlaga di Pilpres 2024. Baik, Mas Rikam, pertanyaan terakhir, benarkah deklarasi dini ini sebagai bentuk upaya untuk membendung wacana perpanjangan? Ya, informasi yang kami dapatkan memang demikian ya, Jian. Jadi manuver perpanjangan masa jabatan presiden masih terus berjalan dengan segala upaya, dengan segala strateginya begitu ya, dan ini menjadi salah satu konon ya yang kami dapatkan informasinya menjadi salah satu pertimbangan, karena jika PDIP tidak kunjung mencalonkan atau mendeklarasikan siapa calon presiden, ya manuver ini terus berjalan. Artinya sekarang otomatis mandek? Ya bisa jadi gitu. Meski demikian, sempat kami tanyakan ke Bendahara Umum PDIP, Pak Oli Dondo Kambe, apakah ini menjadi salah satu pertimbangan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengumumkan capresnya lebih dulu atau tadi dipercepat gitu ya. Itu dibantah oleh Pak Oli, bahwa Pak Oli mengatakan bahwa ini hasil permenungan dan proses panjang Megawati untuk memilih siapa capres PDIP dan tidak ada kaitan. Dan ditegaskan di situ bahwa PDIP, kata Pak Oli, sudah lama menyatakan sikap menolak dan tak sepakat dengan manuver atau gagasan memperpanjang masa jabatan presiden. Sejak awal? Sejak awal.
Terima kasih banyak Mas Rikang Sama-sama, sudah Jan. bergabung di Cakap-Cakap episode Ya. kali ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang laporan utama majalah Tempo pekan ini dengan judul cover Selap-selip Ganjar Pranowo, bisa langsung baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa.